Najolo dan ikan mas ajaib. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan, dekat dengan aliran sungai jernih, hiduplah seorang pemuda bernama Najolo bersama neneknya. Mereka tinggal di sebuah gubuk reyot yang terbuat dari bambu, dengan dinding berlubang di sana-sini. Meski hidup dalam kesederhanaan, Najolo adalah anak yang cerdas dan penuh semangat. Sejak kecil, Najolo telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya yang merantau ke luar negeri sebagai tenaga kerja. Ia tumbuh tanpa pernah merasakan kasih sayang langsung dari ayah dan ibunya. Hanya surat-surat yang sesekali datang sebagai penghibur hati. Namun, Najolo tak pernah mengeluh. Ia tahu bahwa orang tuanya bekerja keras demi masa depannya. Setiap pagi, Najolo berjalan kaki jauh untuk mencapai sekolahnya. Perjalanan melewati hutan kecil dan menyeberangi sungai bukanlah hal yang mudah, tapi ia tetap melakukannya dengan penuh semangat. Di sekolah, ia dikenal sebagai anak yang pintar dan rajin. Ia selalu ingin belajar agar suatu hari nanti bisa mengubah nasibnya dan neneknya. Saat pulang sekolah, Najolo sering bermain di sungai. Ia sangat senang berenang dan menangkap ikan. Baginya, sungai adalah tempat terbaik untuk melupakan kelelahan dan kesedihan. Suatu hari, ia menangkap seekor ikan mas kecil berwarna keemasan yang sangat cantik. Bukannya dimakan, ia membawa ikan itu pulang dan menaruhnya di empang kecil di samping rumah. Hari-hari berlalu, dan ikan mas itu tumbuh semakin besar. Najolo merawatnya dengan penuh kasih sayang. Setiap kali ia merasa sedih atau rindu pada orang tuanya, ia akan duduk di tepi empang dan berbicara dengan ikan mas itu. Seolah-olah ikan itu bisa mengerti perasaannya. Saat Najolo memasuki bangku SMP, ia mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, ikan masnya berbicara kepadanya. Najolo, aku akan membantumu menemukan orang tuamu, kata ikan itu dengan suara lembut. Najolo terkejut, namun merasa ada kehangatan dalam kata-kata ikan masnya. Sejak mimpi itu, Najolo semakin bersemangat dalam hidupnya. Ia merasa bahwa suatu hari nanti, ia benar-benar akan bertemu dengan orang tuanya. Mimpi itu terus menghantuinya, memberi harapan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang menunggunya di masa depan. Saat ia lulus SMA, kesempatan besar datang. Najolo mendapat beasiswa dari pemerintah untuk melanjutkan kuliah di kota. Ia sangat bahagia, tetapi ada satu hal yang ia tak ingin tinggalkan, ikan masnya. Dengan penuh hati-hati, ia membawa ikan itu ke kota dan menaruhnya di dalam sebuah akuarium di kamar kosnya. Di kota, Najolo belajar dengan giat. Ia mengambil jurusan teknik perkapalan, karena ia merasa bahwa laut memiliki hubungan dengan takdirnya. Namun, semakin lama ia tinggal di kota, semakin sering ia bermimpi tentang ikan masnya. Suatu malam, Najolo bermimpi lagi. Kali ini, ikan masnya mengatakan bahwa orang tuanya terdampar di sebuah pulau kecil yang tak dikenal. Najolo terbangun dengan keringat dingin. Mimpi itu terasa sangat nyata. Ia merasa bahwa ini bukan sekadar bunga tidur, melainkan sebuah pertanda. Dengan tekad kuat, Najolo mulai mencari cara untuk menemukan pulau itu. Ia menghabiskan waktu di perpustakaan, membaca peta, dan mencari informasi tentang pulau-pulau yang belum terjamah. Namun, tak satu pun yang cocok dengan deskripsi dalam mimpinya. Akhirnya, Najolo memutuskan untuk melakukan perjalanan. Berbekal uang tabungan dan beasiswa, ia menyewa kapal kecil dan memulai pencarian. Ikan masnya ia bawa serta dalam wadah khusus, seolah-olah ikan itu adalah pemandunya. Setelah berhari-hari berlayar, akhirnya ia menemukan pulau kecil yang mirip dengan yang ada di mimpinya. Dengan penuh harapan, ia menjejakkan kaki di sana dan mulai mencari tanda-tanda kehidupan. Di tengah hutan kecil di pulau itu, Najolo menemukan dua sosok yang sangat dikenalnya. Mereka adalah ayah dan ibunya. Dengan air mata bahagia, mereka berpelukan erat. Ternyata, kapal yang membawa orang tuanya mengalami kecelakaan, dan mereka terdampar di pulau ini selama bertahun-tahun. Tanpa bisa kembali, Najolo menangis haru. Ia merasa tak percaya bahwa ikan masnya benar-benar membimbingnya menemukan keluarganya. Orang tuanya pun terkejut mendengar kisah ikan mas yang selalu hadir dalam mimpi Najolo. Setelah membawa orang tuanya kembali ke daratan, Najolo merasa bahwa ia memiliki tugas lain. Ia ingin menjadikan pulau itu sebagai tempat yang lebih baik.
Dengan bantuan ilmu yang ia pelajari di perkuliahan, ia membangun dermaga kecil, tempat tinggal, dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk menciptakan kehidupan yang layak di sana. Pulau yang dulu sunyi kini berubah menjadi tempat yang penuh kehidupan. Orang tuanya memutuskan untuk tinggal di sana, dan Najolo sering datang berkunjung. Ia merasa bahwa kehidupannya kini lengkap. Di suatu sore yang indah, Najolo duduk di tepi pantai, menatap lautan yang membentang luas. Ikan masnya kini telah dilepaskan ke dalam kolam besar di pulau itu. Ia tahu bahwa ikan itu bukan sekadar hewan biasa. Ia adalah sahabat yang telah menuntunnya kepada takdirnya. Najolo tersenyum. Hidup memang penuh keajaiban, dan ia telah mengalaminya sendiri. Ia tak lagi merasa kesepian, karena kini ia memiliki keluarga, harapan, dan masa depan yang cerah. Sejak hari itu, pulau kecil itu menjadi simbol cinta dan keajaiban. Dan Najolo, pemuda desa yang dulu tinggal di gubuk reot, kini telah menjadi seseorang yang mampu mengubah takdirnya sendiri.